Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang. Ada Pak. yang diem. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Baik, hemat kami ini wajib kita luruskan ya ikhwah. Dan disclaimer terlebih dahulu, kami di sini tidak sedang membahas politik. Kami di sini tidak sedang membahas calon presiden nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Tidak ya ikhwah. Akan tetapi kami membahas video yang sedang viral, kemudian kami reaksi karena di sana hemat kami ada pernyataan-pernyataan yang keliru sehingga wajib kita luruskan. Jadi sekali lagi disclaimer terlebih dahulu, kami sedang tidak membahas politik. Adapun pilihan untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kami kembalikan kepada sahabat Asyik Ngaji semua. Dan di sini sekali lagi kami sedang membahas dan mereaksi bagaimana pernyataan itu keluar dan hemat kami ini adalah keliru. Baik ya ikhwan, kita akan tanggapi poin per poin terkait dari pernyataan Bapak ini supaya lebih tepat untuk kami reaksi ya ikhwan. Baik, kita akan putar terlebih dahulu videonya dan kita akan reaksi poin per poin ya ikhwan. Silakan. Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Baik, di sini kami akan sampaikan. Tadi Bapak ini mengatakan ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian ada yang diam. Maksudnya di sana diam tidak melafalkan amin karena ditambahi oleh Bapak ini saking cintanya ke Prabowo. Nah, ikhwafillah, sekali lagi kami disclaimer terlebih dahulu. Kami cinta kepada paslon nomor 1, kami cinta kepada paslon nomor 2, kami cinta kepada paslon nomor 3, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, kami cinta semuanya karena mereka seorang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika orang yang beriman itu adalah bersaudara, kami cinta kepada mereka. Akan tetapi jangan sampai kecintaan kita sehingga pernyataan kita menjadi keliru, apalagi sudah membawa-bawa sholat, apalagi sudah membawa-bawa syariat. Baik ya ikhwan, Bapak ini mengatakan jadi ketika waladhdallin ini kemudian ada yang diam karena saking cintanya kepada Prabowo. Mohon maaf saya katakan demikian karena di dalam sholat ketika kita mengucapkan amin setelah waladhdallin itu bukan perintah manusia biasa, itu bukan perintah kita dan itu bukan selera kita mau amin ataupun tidak. Itu adalah perintah Nabi SAW. Bagaimana kemudian Nabi SAW berkata dalam hadisnya, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu." Di sini kalimatnya fi'lun amrin. Ketika ada kalimat fi'lun amrin berarti perintah. Ketika ada imam, kata Nabi, ketika ada imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, kata Nabi, ucapkan oleh kalian amin, lafaz amin. Kemudian kata Nabi, innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya malaikat itu mengucapkan amin. Bahkan lanjutan hadisnya kata Nabi, barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata amin ini bukan selera kita cinta kepada paslon tertentu, bukan. Akan tetapi disuruh oleh Nabi SAW untuk melafalkan amin. Jadi jangan dibawa-bawa antara politik dengan perintah Nabi ini.
Ini kami sangat sayangkan ya ikhwah, sangat sayangkan. Kami cinta kepada Pak Prabowo, kami cinta kepada Anies, kami cinta kepada Ganjar, kami cinta semuanya ya ikhwah. Akan tetapi jangan sampai hal-hal yang semacam ini, yakni tentang syariat Islam, yaitu sholat, dibawa ke ranah politik. Nah ini yang kemudian berbahaya. Baik ya ikhwah, jadi sekali lagi, kata amin di dalam sholat itu adalah perintah Nabi SAW. Jangan dibawa ke masalah politik. Nah, kita akan lanjutkan ke poin berikutnya ya ikhwah. Kita akan luruskan ini karena keliru kalau misalkan ini tidak diluruskan ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan ke video berikutnya. Silakan ya ikhwah. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Baik, subhanallah. Katanya at-tahiyatul akhir kan seperti ini ya. Nah sekarang banyak yang kayak gini. Subhanallah, rasa-rasanya tidak mungkin kalau misalkan ada seseorang yang kemudian sholat dan ingin batal dalam sholatnya. Karena jelas ya ikhwah, kalau misalkan disengaja ketika tahiyatnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu mengacungkan telunjuk, akan tetapi ini menjadi dua telunjuk dengan niatan bukan untuk menjalankan perintah Nabi atau misalkan karena niat tertentu, maka boleh jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini sudah memainkan syariat, dan memang hemat kami ini tidak bakalan ada kalau misalkan tahiyatnya seperti ini ya Pak. Kalau misalkan tahiyatnya seperti ini, di mana-mana tahiyat akan dengan satu telunjuk, tidak ada seperti ini. Nah, kalau misalkan niatnya bapak-bapak ini yang kemudian mengatakan demikian hanya untuk canda tawa, mohon maaf, itu tidak tepat. Kalau misalkan sholat dijadikan bahan canda tawa, itu sangat tidak tepat dan tidak bijaksana kalau misalkan sholat dijadikan canda tawa seperti itu. Dan mari kita baca hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, faqala Nabi, wailul lilladzi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihil qawma wailul lahu. Celakalah orang yang berbicara kemudian ia berdusta agar manusia tertawa karenanya, maka celakalah ia. Jadi sekali lagi, ini sudah jelas hadisnya. Kalau misalkan niatan bapak itu untuk canda tawa saja, maka jelas dalam hadis Nabi SAW, jangan sampai canda tawa itu kemudian ada unsur dustanya. Apalagi kalau misalkan itu adalah syariat Islam, yaitu sholat itu sendiri ya ikhwah. Baik, itulah reaksi dari kami untuk meluruskan dari apa-apa yang kemudian disampaikan. Kesimpulan kami, hati-hati dalam berbicara dan hati-hati dalam berucap, apalagi kalau misalkan ini sudah ranah syariat Islam, yaitu sholat itu sendiri. Sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, dan pelajaran untuk kita semua yang bisa kita petik dari video yang bisa kami tampilkan ini adalah hati-hati dalam berkata, dan hati-hati jangan sampai membawa syariat Islam, apalagi kalau misalkan sudah dijadikan bahan candaan.